Karena musik adalah etos dan logos. Semua unsur yang ada di dalam diri kita itu dikeluarkan. Maka kalau itu ya dinamik itu ada. Harus dikeluarkan. Dinamiknya itu harus dikeluarkan. Penyanyi rock nggak bisa menyanyi biasa-biasa saja itu. Dinamiknya harus keluar sampai kemudian tidak memakai musik saja. Memakai hal-hal yang sifatnya non-musikal. Tapi ya nggak apa-apa. Setiap zaman berbeda. Nah unsur yang ketiga, elemen yang ketiga yang saya katakan tempo. Alam itu sudah bergerak di dalam temponya. Di samping tempo yang berulang, putaran dari kosmos ini, sumbu bumi, sumbu bulan dan sebagainya berputar secara tapi sebetulnya di luar itu adalah bergerak di dalam tempo yang sangat tidak beraturan, yang sangat chaos. Tapi tempo itu ada. Jadi berbeda memainkan ini dengan ini. Secara naluri itu tempo dan dinamik itu ada di sana, itu nggak bisa diingkari. Justru harus dimunculkan dalam konsep romantik. Makanya di dalam konteks romantik saya membuat urutan berbeda dengan teoretikus itu. Yang pertama adalah hakikatnya, bunyinya. Mau nggak mau harus begitu romantik itu. Nggak bisa kita mainkan begini. Anda nangkap maksud saya ya? Itu bukan romantik. Romantik justru terletak kepada dinamikanya. Dari nada pertama kedua itu sudah digerakkan oleh suatu dinamik. Itu enggak saya apa-apakan. Tapi di dalam romantik setiap nada harus digerakkan. Sehingga bunganya bukan hanya Anda bisa merasakan antara bukan ditarik-tarik begitu. Itu dinamik. Jadi Anda nggak bisa memainkan romantik itu seperti misalnya zaman klasik, apalagi zaman barok, apalagi zaman sebelumnya, zaman Renaissance. Ada unsur-unsur yang harus Anda penuhi di dalam gaya romantik itu. Yaitu etos, yaitu logos, yaitu seluruh apa yang ada dalam diri Anda itu harus dikeluarkan. Kadang bergerak naik, dari sini bergerak naik, turun lagi. Masih datar. Yang berikutnya naik. Jadi musik itu diaduk-aduk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lemah, lembut, kuat, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat, musik lalu menjadi tidak sederhana. Dalam tulisan saya katakan musik menjadi genit, menjadi kenes. Dan kegenitan dan kekenesan musik romantik itu menjadi susah untuk ditangkap. Maksud saya dicerna. Ya, kalau Anda mau mencernanya, itu susah. Tapi kalau Anda mau menghayatinya, itu lebih mudah. Dengarkan saja. Yang saya terangkan macam-macam ini, lupakan saja. Anda dengarkan suaranya saja. Caranya bagaimana? Dengan latihan, banyak mendengarkan.
Nanti lama-lama akan bisa menghayati. Penghayatan. Kalau Anda sudah bisa menghayati, kenapa Anda harus berpikir? Pikiran, knowledge, pengetahuan, referensi tentang musik, itu merecoki penghayatan Anda dalam kemurnian dalam tanda kutip musik. Saya ingin cerita tentang penghayatan. Suatu ketika saya pernah jatuh cinta betul kepada seni Minang, Bakaba. Saya bisa mendengar semalam suntuk Bakaba itu. Tapi saya nggak ngerti aslinya. Saya bukan orang Minang. Lalu sahabat saya, Taufik Ismail dan Khairul Harun, ingin berbuat baik kepada saya. Akan menerjemahkan petatah petitih dan petuah-petuah Minang. Oh, saya bilang, jangan mas, jangan. Itu mengganggu saya. Jangan. Oh, jangan diterjemahkan. Saya menikmati yang saya tidak tahu kok. Bakabanya itu. Kalau saya mengerti itu, petuahnya adalah begini, apalagi nanti kalau saya harus mengikuti petuah itu, susah saya. Suatu ketika pada tahun 74 saya pergi ke Nias. Di sana tinggal satu-satunya orang yang bisa melantunkan, namanya itu Saneno Neno. Jadi Saneno Neno adalah sebuah upacara kalau ada kematian, itu jasad orang itu akan ditaruh di situ, lalu akan memanggil seorang penyair Minang dalam bahasa Minang, lalu dia akan membuat syair-syair setempat pakai bahasa Minang kuno. Bukan Minang. Nias kuno. Yang orang Nias pun tidak mengerti, apalagi saya. Dan vokalnya itu, musiknya itu hanya melodi saja. Melodi dalam struktur kata orang pinter mikroton. Jadi bukan do re mi fa sol atau jiro lumo nem c. Mikroton yang pedet sekali. Wah, itu indahnya bukan main. Di tengah malam, di tengah pelosok perkampungan yang dingin, gelap, nggak ada listrik. Lalu itu dilantunkan. Kira-kira begini bunyinya. Saya nggak ngerti itu. Tapi indahnya minta ampun. Kira-kira begini. Malam suntuk itu. Kalau saya harus ngerti artinya, bahasanya kan orang Jawa bilang modar aku. Tapi saya dengarkan aja itu. Ya, saya dengarkan, saya hati luar biasa ya. Luar biasa malam itu. Saya juga ikut memejamkan mata lalu kemudian dengarkan itu. Anda kenapa nggak nangkep musik Paganini itu seperti itu saja? Tangkap itu seperti itu. Anda nggak perlu mengerti bahwa ini Paganini hidup antara tahun 1887 sampai sekian. Peduli amat. Dan dia bagian daripada kategori musik romantik. Romantik masih dibagi romantik awal, romantik tengah, romantik akhir, post romantik dan pasca romantik. Apa itu? Pra-romantik. Waduh, judek itu. Semuanya kan pendekatan intelektualistis ya. Tangkap saja apa yang dimainkan itu. Ini bukan maksud saya untuk tidak belajar. Silakan Anda belajar. Tapi kalau sudah pada objeknya untuk dihayati, ya tangkap saja itu apa adanya. Apa dosanya sih kalau Anda menyebut ini musik zaman barok? Walaupun salah. Atau klasik. Atau mungkin musik zaman Renaissance dulu.